Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Untuk hari ini kita masih materi ya. Kemudian untuk hari Jumat ya, tanggal 26, nanti Anda kerjakan untuk midterm testnya. Nanti secara bersama Anda kerjakan, monggo mau disepakati jam 15 ataukah 15.30 gitu ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kemarin di bab 5 masih tersisa satu materi ya. Dan nanti kita lanjutkan ke bab 6. Silahkan. Izin record ya, Pak? Ya, silahkan. Terima kasih, Pak. Recording in progress. Baik, kita mulai ya untuk materi selanjutnya. Kita lanjutkan di materi 6, materi ke-5 bagian ke-6 ya. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana kita mendefinisikan kursor ya, dari yang simple, dari yang dengan kode yang lebih banyak sampai yang lebih simple gitu ya. Di materi yang ke-6 kita akan belajar tentang using multiple cursor ya, penggunaan banyak kursor. Ya. Berikutnya sasaran ya, this lesson of cover the following objective ya, explain the need for using multiple cursor to produce multi-level report ya. Pertama nanti kita akan menjelaskan ya kebutuhan penggunaan multi-record ya, multi-kursor untuk menghasilkan laporan multi-level. Nanti seperti apa akan kita jelaskan bersama. Dan create SQL code to declare and manipulate multiple cursor with in nested loop ya. Berikutnya nanti kita akan membuat kode PLSQL ya untuk mendeklarasikan dan memanipulasi ya multi-kursor dengan loop bersarang ya. Kemudian create PLSQL code to declare and manipulate multiple cursor using parameter ya. Kemudian nanti Anda membuat kode PLSQL ya untuk mendeklarasikan ya dan memanipulasi multi kursor dengan menggunakan parameter gitu ya. Kemudian berikutnya tujuan ya. In real life programs, you
you often need to declare and use 2 or more cursor in the same PLSQL block, ya, di dalam program kehidupan nyata, ya, atau di dalam kehidupan nyata, ya, program Anda ya sering membutuhkan untuk mendeklarasikan dan menggunakan 2 atau lebih kursor, ya, di dalam blok PLSQL yang sama, ya. Often the cursor are related to each other by parameter, ya. Terkadang, ya, atau seringkali kursor ini terkait, ya, untuk satu dengan yang lain, ya, dengan menggunakan parameter. One common example is the need for multi-level report in which each level of the report use row from a different cursor, ya. Salah satu contoh yang umum, ya, adalah kebutuhan laporan multi-level di mana setiap tingkatan daripada laporan menggunakan baris dari kursor yang berbeda. This lesson doesn't introduce new concept or syntax, ya. Jadi di pelajaran ini tidak memperkenalkan konsep atau sintak baru, gitu, ya. It's so more powerful use for the concept and syntax that you already know, ya. Jadi ini menunjukkan penggunaan yang lebih kuat, lebih kuat, gitu, ya, untuk konsep dan sintak yang sudah Anda ketahui, ya, di materi yang ke-1 sampai dengan ke-5. Ya. Assemble problems, ya, sebuah contoh problem statement, ya, contoh permasalahan. You need to produce a report that lists its department and subheading immediately followed by a listing of the employees in that department, followed by the next department and so on, ya. Misalnya di sini, ya, Anda perlu membuat, ya, laporan, ya, sebuah laporan yang mencantumkan daftar setiap departemen, ya, sebagai subjudul, ya, subheadernya, kemudian segera diikuti dengan daftar karyawan di departemen itu, ya, kemudian diikuti oleh departemen berikutnya dan seterusnya, ya. You need to cursor one for each of 2 table, ya. Jadi dalam hal ini Anda memerlukan 2 kursor, ya, 1 untuk masing-masing dari kedua tabel. The cursor based on employees is opened several times on for its department. Ya, kemudian kursor berdasarkan dari tabel employees, ya, dibuka beberapa kali untuk dibuka untuk beberapa kali, ya, 1 kali untuk setiap departemen. Solusi untuk langkah pertama, ya, declare to cursor, ya. Anda deklarasikan 2 kursor, ya, one for each table, terus as the record structures, ya. Kemudian 1 untuk setiap tabel, ya, ditambah struktur rekod terkait, ya. Why is cursor curmp declared with a parameter, ya, dalam ini nanti Anda amati mengapa kursor curmp, ya, dideklarasikan dengan sebuah parameter, ya. Anda lihat di sini ada 2 kursor. Kursor pertama adalah curdev, ya, kemudian struktur yang terkait di sini ada select department ID, department name, ya.
kemudian from department ya, di order by department name ya. Kemudian kursor yang kedua adalah kur MP. Anda lihat di sini ada p_dev ID, tipenya adalah number. Ya, ini adalah mengapa nanti menggunakan parameter. Ya. Berarti nanti ada komunikasi antara kursor pertama dengan kursor yang kedua ini, gitu ya. Kemudian ini adalah record strukturnya, ya. First name, last name from employees, where department ID equal. Anda lihat di sini menggunakan parameter ya, p_dev ID, gitu ya. Kemudian sini penggunaannya ya, dengan variabel kursornya ya, v_dev rect ya, kur dev percent row type ya, kemudian juga ini yang kedua ya. Kemudian langkah yang kedua ya, langkah yang kedua, open the kur dev cursor and fix and display the department row in the usual way ya. Dan buka kursor ya, buka kursor dev ya, kur dev ya, dan ambil ya, dan tampilkan ya, baris departemen seperti cara biasa ya. Nah, di sini Anda definisi tadi ya. Kemudian di sini dengan cara biasa ya, open kur dev loop, kemudian di sini ada fits ya. Kemudian exit when kur dev percent not found ya, untuk menguji kalau nanti tidak ditemukan record atau baris maka akan keluar gitu ya. Kemudian di sini ditampilkan. Kemudian end loop ditutup. Ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, after each department row has been fetched and displayed, you need to fetch and display the employee in that department ya. Kemudian langkah yang ketiga ya, setelah setiap baris departemen ya diambil dan ditampilkan, Anda perlu untuk mengambil dan menampilkan karyawan di dalam departemen itu ya. To do this, you open the employees cursor, fits and display its row in a nested loop and close the cursor ya. Jadi untuk melakukan ini ya, Anda ingin mengambil dan menampilkan karyawan di staf departemen itu ya, maka yang Anda lakukan adalah Anda membuka kursor daripada employee ya, yang mengendalikan tabel employee ya. Ambil dan tampilkan ya barisnya di dalam loop bersarang ya, dalam sebuah loop bersarang, kemudian tutup kursor ya. Then you do the same for next department row ya. Kemudian Anda melakukan hal yang sama untuk baris departemen berikutnya, and so on ya, begitu seterusnya. The next slide show the code for this ya. Di slide berikutnya menunjukkan kode untuk masalah ini gitu ya. Nah di sini lengkapnya gitu ya. Ini kursor pertama, kursor kedua ya, ini titik-titik karena panjang gitu ya. Definisinya ada di slide sebelumnya tadi ya, di step 1 ya. Kemudian di sini untuk variabel kursornya ya. Kemudian begin, dibuka kursor pertama yaitu kur dev loop ya. Ini dibuka. Kemudian sebelum menutup di sini ya, ini yang warna merah. Yang warna merah ini adalah loop di dalam loop ya, adanya loop bersarangnya di sini ya. Ini kur EMB ya, kursor yang kedua. Ini ada passing parameter ya, didapatkan dari v_dev rect
titik departemen ID ya. Di sini V defrag di sini ya. Departemen ID nanti akan mendapatkan ID departemennya. Sehingga di sini nanti ya Anda lihat nanti definisi kursornya ya, definisi kursornya bagaimana kursor kur MP yang ada titik-titik di atas ini ya, ini didefinisikan secara lengkap ya. Kemudian nanti ini ditampilkan. Kemudian di sini ada VMP rec last name ya, first name ya. And loop close kur MP ya. Kalau sudah nanti yang last state-nya selesai akan ditutup. Kemudian end loop untuk kursor yang utama ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu contoh pertama. Second example ya, contoh yang kedua ya. You need to produce a report that lists its location in which your department and situated ya. Followed by the department in that location. Ya, jadi Anda perlu membuat laporan yang mencantumkan setiap lokasi di mana departemen Anda berada, ya, diikuti dengan departemen di lokasi itu. Ya, again, you need to cursor, ya, one for each of the two table. Ya, sekali lagi, ya, Anda memerlukan 2 kursor, ya, 1 untuk masing-masing dari kedua tabel. Ya. The cursor based on department will open it several times once for its location. Ya, kemudian kursor berdasarkan departemen akan dibuka beberapa kali untuk setiap untuk setiap lokasi. Ya. The next slide, so the code needed to produce this report. Ya. Kita coba lihat kodenya. Ya. Nah, ini langsung kode yang lengkap. Ya, seperti ini. Ya. Yang kursor pertama ya, kur log ya, kur underscore log is select bintang from location ya. Kemudian kursor yang kedua kur def ya, ini menggunakan parameter ya. Jadi kursor yang kedua selalu menggunakan parameter ya. Karena dia nanti akan sebagian state-nya akan menerima menerima inputan dari hasil kursor pertama ya. Is select bintang from department where location ID sama dengan, ya di sini selalu digunakan seperti ini, ada klausa where, location ID sama dengan P underscore log ID ya, yang nilai dari parameter, nanti menangkap nilai dari parameter. Ya. Kemudian ini untuk variabel kursornya, begin, ini kursor utama dibuka yaitu kur log, kemudian loop, ya ini pengambilan data untuk kursor pertama, ya, kemudian ini untuk mendeteksi kalau tidak ada data yang ditemukan gitu ya, maka dia akan keluar gitu ya. Kemudian ini outputnya ya, log rec.city ya. Kemudian kursor kedua dibuka. Nah, di sini vlog rec.location ID untuk parameternya ya. Untuk passing parameter nanti ya. Kemudian ini dibuka, kemudian loop, pengambilan feeds ya, kemudian exit when ya, kemudian ditampilkan, kemudian exit loop, kemudian close ya, baru end loop, loop yang utama, kemudian close kursor yang pertama ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Using for loop with multiple cursor ya, penggunaan for loop ya dengan multi kursor ya. You can use for loop ya and other cursor technique suggest as for update ya. With multi cursor just as you can with single cursor ya. Jadi ini kalau tadi menampilkan, sekarang untuk update ya. Jadi tidak hanya untuk
menampilkan data aja ya. Di sini kursor yang pertama, curlog is select bintang from location, kemudian curdep ya, ini untuk kursor yang kedua ya. Kita lihat di sini ada parameternya tadi ya, kemudian di sini ada clause aware ya. Jadi di kursor yang kedua selalu ada clause aware ya. Kondisi yang disyaratkan apa? Berdasarkan nilai nanti yang dari parameternya gitu ya. Di sini for update-nya mana? Sini pakai for loop ya. Ingat kalau kemarin pakai for loop ya. Masih ingat kemarin bedanya contoh ini ya. Ini menggunakan cara yang lazim yang biasa, mulai membuka kursor, mengambil data ya. Kemudian nanti menampilkan kemudian nanti menutup ya. Itu kalau cara biasa seperti ini, urut gitu ya. Ingat kemarin kalau Anda menggunakan for loop ya, maka di sini ya. Ini loop yang utama for log break in log ya, curlog loop ya. Kemudian ini langsung ditampilkan ya. Untuk suaranya for di sini untuk kursor yang kedua ya, kemudian di sini parameternya loop ya. Kemudian untuk menampilkan end loop yang kedua ya, yang nested-nya, kemudian ini yang perulangan utama. Ingat kemarin kalau menggunakan for loop ya, Anda tidak perlu open ya, tidak perlu melakukan open kursor, fetch kursor dan close kursor gitu ya. Itu akan dilakukan secara otomatis ya. Bahkan Anda tidak perlu melakukan pendeteksian kalau tidak ditemukan baris data gitu ya. Kalau ini contoh yang berikutnya ya, untuk update ya. Kalau tadi masih kalau yang ini ya, kode ini ya di halaman 11 dengan halaman 12 ini hasilnya sama ya. Hasilnya sama ya. Tapi dengan satu yang 11 dengan cara biasa, kemudian yang ke-12 ini di halaman 12 dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan struktur for loop ya. Kemudian yang di sini untuk final example ini adalah Anda di sini which employee will receive a salary increase by running the code below ya. Di sini ya karyawan yang mana karyawan akan menerima kenaikan gaji ya dengan menjalankan kode berikutnya. Di sini Anda lihat kita di sini menggunakan for loop ya, menggunakan for loop. Nah, di sini if vdef rec.location id sama dengan 1.700 ya, and emprec.salary kurang dari 10.000 ya, then update my employees ya. Maka kalau kondisinya ini terpenuhi maka akan diupdate ya. Update untuk my employees. Ini update-nya my employees ini adalah tabel baru ya. Tabel baru ya, ini. Jadi kita tidak kayak kemarin tabel copy gitu ya, tabel baru.
dari tabel employees ya. Kemudian set salary sama dengan salary kali 1.1 ya. Nanti gajinya akan ditambah 1,1 sekitar 11% ya. Where current of KUR EMP ya. NF ya, kemudian NLUF ya. Artinya kalau Anda ingin menjalankan ini tentunya Anda harus membuat tabel My Employees terlebih dahulu ya, dengan Anda ambil dari tabel dari struktur tabel employees ya. Kenapa ini dilakukan? Ya, karena di sini ada perubahan data, ada update, supaya nanti yang update adalah tabel kopinya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Selesai untuk bab 5 ya. Bagaimana Anda menggunakan multiple cursor ya. Ini ada pertanyaan. Which of the following is good reason to declare and multi-cursor in a single PL skill block ya. Pertama, multiple cursor are the only way to use cursor with parameter. Memang tadi pakai parameter, tapi tidak selalu ya. Nah, ini multiple cursor in performance, they are faster, tidak ya. Multiple cursor is less memory, tentunya tidak. Multiple cursor can be opened many times, while a single cursor can open it once. Yeah. Multi-cursor allow to fetch a row from 2 or more related table without using join. Ya. Antara pertama dan yang terakhir. Ya. Saya pilih yang terakhir aja. Ya. Ya. Yang kedua, you want to display its row from the department table and immediately underneath it and list of all employee in that department. Which the following is good way to do this ya. Anda ingin menampilkan setiap baris dari tabel departemen dan segera ya artinya setelah itu ya dan segera sebuah daftar dari semua karyawan ya di departemen itu ya. Kemudian di sini cara yang bagus, cara mana yang paling bagus berikut yang dilakukan ya. Change physical model so that all employee and department data in a single table. Tentunya tidak ya, tabelnya tetap masing-masing ya. Write a select a statement with join the two table and connect by prior and level ya. Kita tidak bahas ini ya. Use the cursor ya, one for each table. Declare employee cursor with parameter for the department ID. Ini ya, caranya ini yang dilakukan. Anda membuat dua kursor ya. Ini single cursor tidak tepat ya. Yang tepat adalah ini yang C ya. Use two cursor, one for each of two table ya. Satu untuk setiap tabel ya. Yaitu tabel employee dan tabel departemen, di mana salah satunya ada parameter ya. Kita submit. Jawabnya adalah benar ya. Baik, untuk bab 5 sudah selesai ya. Kita masuk ke bab 6 ya. Yaitu using composite data type ya. Penggunaan tipe data gabungan ya. Ada dua materi di sini agak
nggak terlalu banyak ya. Baik, kita segera aja ya. Pertama adalah user defined record ya. Record yang didefinisikan oleh user ya. Jadi user yang didefinisikan oleh pengguna ya. This lesson covers the following objective ya. Create and manipulate user defined PLSQL record ya. Itu yang akan kita pelajari di materi ini. Sasarannya adalah menciptakan ya dan memanipulasi ya, membuat dan memanipulasi record yang record PLSQL yang didefinisikan oleh user ya. Berikutnya tujuan. You already know how to declare and use PLSQL record structure that correspond to the data feeds by a cursor using the person row type attribute ya. Jadi di materi sebelumnya ya Anda telah mengetahui bagaimana untuk mendeklarasikan dan menggunakan struktur record ya PLSQL ya. Yang mana bersesuaian ya dengan data yang diambil oleh sebuah kursor ya menggunakan atribut row type, person row type ya. What if you want to create and use a variable structure called a record that correspond to an entire row in a table or a view or a join of several tables rather than using just one or two column ya. Nah, sekarang ada permasalahan baru ya, bagaimana jika Anda ingin membuat dan menggunakan menggunakan variable struktur ya yang disebut dengan record yang sesuai dengan seluruh baris di dalam sebuah tabel atau sebuah view atau sebuah join beberapa tabel ya, atau daripada hanya menggunakan satu atau dua kolom ya. Or maybe you need to record structure which doesn't correspond to any object in the database ya, atau mungkin Anda memerlukan struktur record ya yang tidak sesuai dengan objek apapun dalam database ya, baik tadi tabel, view atau join beberapa tabel itu ya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan PLSQL record ya. A PLSQL record is a composite data type consisting of a group or related data item stored as field. Its with its own name and data type ya. Jadi hampir mirip seperti record-record biasa ya. Jadi Anda ya. Jadi sebuah record PLSQL adalah gabungan ya tipe data ya berisikan sebuah kelompok terkait dengan item data yang disimpan sebagai field yang mana ya sebagai field ya masing-masing ya dengan namanya dan dengan nama dan tipe datanya gitu ya. Jadi masing-masing field nanti ada nama fieldnya ya. Kemudian juga tipe data masing-masing ya. You can refer to the whole record by its name and or to individual field by their name. Anda dapat merujuk ke seluruh record dengan namanya dan atau masing-masing ya field dengan nama mereka gitu ya. Typical syntax for defining record is shown below ya. Jadi kalau Anda ingin lihat sintak umumnya untuk merisikan record bisa seperti di bawah ini ya, record name ya, kemudian tabel name as row type ya. This code defines record based on the structure of a row with
in the named table. Ya. Jadi kode ini mendefinisikan record berdasarkan struktur. Ya. Struktur sebuah baris di dalam dalam tabel gitu ya. Kemudian struktur of a PL/SQL record ya, struktur sebuah record PL/SQL ya. You reference its field by dot prefacing its field name with the record name ya. Jadi caranya ya Anda mereferensi setiap field ya dengan memberi awalan titik ya, dengan awalan titik kemudian nama field dengan nama record ya. Jadi nanti record name dot field name gitu ya. Sebagai contoh misalnya di sini Anda mereferensi job ID ya, field job ID di dalam record VEMP record ya. Jadi intinya adalah v_emp_record job ID ya. Jadi untuk ilustrasi record seperti biasa ya, ada field 1, field 2, field 3 dan seterusnya. Masing-masing punya tipe data, field atau kolom ya, sama ya. Nah, sekarang kita contohkan ada permasalahan ya. The employees table contain 11 column ya. Di tabel employee ya berisikan 11 kolom ya. Employee ID, first name, last name, dan seterusnya. Ada manager ID dan department ID. Ya. You need to code a select arteries ya into variable name from employee where ya bla 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 in your PSQL subprogram ya. Anda perlu kode ya select bintang into gitu ya variable name-nya from employee where nanti apa kondisi yang disyaratkan ya. How many scalar variable must you declare to hold the column value ya. Kolomnya tadi kan ada 11 gitu ya. Maka di sini ada pertanyaan berapa banyak variabel scalar yang harus Anda nyatakan untuk menampung nilai kolom 1, 2, 3, 4, 5 ya X ya 4, 5, 6, 7, 8, etc. ya. Kira-kira berapa? Nah, di sini that is a lot of coding ya. And some tables will have even more column ya. Itu tentunya akan banyak pengkodean ya. Dan beberapa tabel akan memiliki lebih banyak kolom. Plus, what do you do if a new column is added to the table? Ya. Ditambah apa yang Anda lakukan jika di tabel tersebut misalnya itu ditambah dengan kolom baru gitu ya. Or an existing column is dropped ya, atau kolom yang ada dibuang atau dihapus gitu ya. Nah, itu kan timbul masalah ya. Lihat di sini ya. Karena tadi ada 11 ya, di sini baru Anda sebutkan ini variabel skalarnya 1, 2, tiap kolomnya ya, employee ID ya, employee name dot employee ID percent type ya, artinya merujuk ke kolom itu ya, ke kolom yang ada di tabel employees gitu ya. Begitu seterusnya di sini 5 more scalar variable required to match the table ya. Misalnya tadi ada 11, ini 1, 2, 3, 4. Berarti masih perlu berapa? 7 lagi ya. 7 ya.
Ini sudah 5 terus tambah ini tadi 6 ya, tambah ini 5. Berarti Anda harus mendefinisikan seperti ini ya. Sebanyak 11 kolom ya dari tabel employees ya. Begin ya, select employee ID, first name, last name, apa bla 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 sampai departemen ID ya. Into v employee ID, v first name variable skalarnya tadi, bla 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 bla, and here Anda tulis semuanya, kemudian terakhir v departemen ID. From employees where employee ID equal 100 ya. Tentunya kalau Anda menulisnya seperti ini kodenya, bisa, akan tetapi tidak efisien gitu ya. Tentunya sangat tidak efisien gitu ya. Look at the code again ya, coba Anda lihat kodenya lagi gitu ya. Well done, it's be easier to declare one variable instead of 11 ya. Bukankah lebih mudah mendeklarasikan satu variabel daripada 11 gitu ya, 11 variabel gitu. Percent row type ya, percent row type allow use to declare a variable as a record based on a particular table structure ya. Jadi percent row type ya memungkinkan Anda ya, memungkinkan kita untuk mendeklarasikan sebuah variabel sebagai record yang didasarkan pada struktur tabel tertentu gitu ya. Each with a component within the record will have its own name and data type based on the table structure ya. Kemudian setiap field atau komponen dalam record akan memiliki nama dan tipe data sendiri ya. Berdasarkan struktur tabel ya, pada struktur tabel. You can refer to the whole record by its name and to individual field by their name. Ya. Anda dapat merujuk ya ke seluruh record dengan namanya ya, dan masing-masing field ya dengan nama mereka ya. Nah, di sini solusinya adalah bagaimana solution ya, penggunaan record PL/SQL ya. Use percent row type to declare a variable as a record based on the structure of the employees table ya. Jadi di sini gunakan percent row type untuk mendeklarasikan variabel sebagai record berdasarkan struktur tabel employees ya. Let's go to right then and nothing to change if the column added or drop it ya. Anda lihat di sini jadinya akan lebih sedikit kode ya untuk ditulis dan tidak ada yang berubah jika kolom ditambah atau dihapus gitu ya. Di sini ada di bagian deklarasi, Anda deklarasikan sebuah variable record ya. Langsung seperti ini ya, vmp record, ini nama variable recordnya employees percent row type ya. Di sini begin select bintang into vm record ya. Jadi ini seluruh kolom sudah bisa dipilih gitu ya. From employee where employee ID equal 100 ya. Nah, di sini kemudian baru datanya ditampilkan ya. Anda lihat dibandingkan dengan tadi ini ya, kode di sini, ini yang merah-merah ini harus dilanjutkan ya. Nah ini tentunya akan lebih sederhana dengan menggunakan variabel, dengan menggunakan record ya, record PL/SQL.
Dan kalau ada perubahan baik penambahan atau penghapusan kolom di tabel tersebut, kode ini tidak berubah gitu ya. Kalau yang tadi sebelumnya ya itu berubah, Anda harus merubah. Kalau ada tambah record ya berarti Anda harus mendefinisikan variabel scalar baru. Kalau dihapus rekodnya berarti Anda harus menghapus variabel scalar yang ada di situ ya. Sehingga tidak efisien ya. A record based on another record ya. Record didasarkan pada record yang lain ya. Kalau dulu mungkin Anda pernah belajar record di dalam record gitu ya. You can use percent type to declare a record based on another record ya. Jadi Anda bisa menggunakan percent type ya untuk mendeklarasikan sebuah record didasarkan pada record yang lain ya. Anda lihat di sini ada record pertama yaitu VEMP record dari tabel employee ya merujuknya, kemudian VMP copy record, VMP record ya ini VMP record adalah record yang pertama tadi ya. Di sini select into VMP record from employees where employees ID equal 100 ya. VMP copy record sama dengan ya VMP record. Di sini di VMP record.salary ya dirubah di tampilannya ya itu dikasihkan dengan 1.2 ya 12%. Nanti ditampilkan ini first name, last name, kemudian gaji lama, kemudian usulan gaji ya. Defining your own record ya. Kalau tadi bagaimana record di dalam record ya. Sekarang record mendefinisikan record Anda sendiri ya. What if you need data from a joint multiple tabel ya. Bagaimana jika Anda membutuhkan data dari gabungan beberapa tabel? You can declare your own record structure containing any field you like ya. Jadi Anda dapat mendeklarasikan record Anda sendiri ya, struktur record Anda sendiri berisikan beberapa field yang Anda suka gitu ya. Di sini ya. Record PLSQL ya must contain one or more component ya. Field of any scalar or composite type ya. Harus berisi satu atau lebih komponen ya atau field ya. Setiap scalar atau atau tipe komposit ya, tipe gabungan. Are not the same as row in a database table ya. Apakah tidak sama dengan baris dalam tabel database ya. Can be assigned initial value and can be defined as not null ya. Jadi dapat ditugaskan ya nilai awal ya dan dapat juga didefinisikan sebagai not null ya. Can be component or other record ya, nested record ya. Bisa berupa komponen record lain atau nested ya record bersarang. Sintak for user defined record ya, sintak untuk record yang didefinisikan user ya. Start with the type keyword ya to define your record structure ya. Awali dengan kata kunci type ya untuk mendefinisikan struktur record Anda ya. It must include at least one field and the field may be defined using scalar data type such as date ya. Harus menyertakan ya setidaknya satu field ya
dan setidaknya satu field dan mungkin ya field didefinisikan menggunakan tipe data scalar seperti date gitu ya, varchar to or number ya, using attributes such as percent type or percent row type ya, atau menggunakan atribut seperti percent type atau percent row type. After declaring the type, use the type name to declare a variable of that type ya. Nah, kemudian ya setelah mendeklarasikan tipe ya, gunakan type underscore name ya untuk mendeklarasikan variabel daripada tipe tersebut ya. Di sini kata kuncinya tadi type ya di awal ini, kemudian nama type-nya is record ya. Kemudian field declaration ya. Bagian field declaration-nya untuk mendeklarasikan field-nya. Kemudian berikutnya adalah variabel ya daripada type-nya ya, identifier type name. Ya, sekarang untuk contoh pertama, first ya, declare a defined type and variable of the type ya. Jadi pertama Anda deklarasikan atau definisikan type ya, dan sebuah variabel untuk type itu ya. Then use the variable and its component ya. Kemudian gunakan variabel dan komponen-komponennya. Nah, di sini ya dengan kata kunci type di sini ya. Anda lihat di sini dengan kata kunci type kita mendeklarasikan sebuah record ya yang kita definisikan sendiri ya. Type version def is record ya. Recordnya di sini adalah ada first name berdasarkan pada employees first name percent row type ya. Percent type ya. Kemudian last name employees first name percent type dan seterusnya. Ya, ini ada kita hanya mengambil 3 kolom saja, first name, last name dari tabel employees dan department name dari tabel departemen. Kemudian ini adalah nama variabel recordnya ya, p underscore percent def rec percent def ya, ini dari percent def adalah nama definisi type recordnya ya. Kemudian select bintang ya, select ya, first name, last name, d department name ya, into ya v person def rec ya, from employees A join ya departemen D on departemen ID equal D departemen ID where employee ID equal 200 ya, kemudian nanti ditampilkan. Yang ditampilkan adalah first name, last name, dan departemen name. Jadi kita hanya mengambil beberapa record ya dari beberapa tabel. Dalam hal ini 2 tabel gitu ya. Oke, contoh yang kedua. Here we have 2 custom data type ya. One nested within the other ya. Di sini ya kita mempunyai 2 custom ya, 2 custom tipe data atau tipe data satu bersarang di yang lain ya. How many field can be addresses in VMware DevRec ya? Berapa banyak field yang dapat dialamatkan di VMware DevRec ya. Nah, di sini ada record pertama, record kedua. Record pertama ini mengambil departemen ID dan departemen name.
Record kedua mengambil first name dan last name ya. Dan dev info ini nama ininya ya. Kemudian di sini untuk variabel recordnya ya. Kita nanti lihat yang lengkap ya. Declaring and use type and record ya. Deklarasikan ya, pendeklarasian dan penggunaan gunakan type dan record. Type and record are composite structure that can be declared anywhere. That scalar variable can be declared in anonymous block, procedure, function, packet specification, global, ya, packet bodies, local, trigger, and so on. Ya. Jadi tipe dan record, ya, dan record gabungan. Struktur record gabungan ya dapat dideklarasikan di mana saja sehingga variabel scalar dapat dideklarasikan dalam blok anonymous ya, prosedur, fungsi ya, kemudian suatu paket tertentu ya, tempat global atau badan dari paket ya sifatnya lokal, trigger atau yang lain ya, dan seterusnya. The scope and visibility follow the same rule as for scalar variable. Ya. Cakupan dan visibilitasnya mengikuti aturan yang sama seperti variable scalar. Ya. For example, you can declare a type ya, and a record based on the type in another block and refer them with in inner block. Misalnya, ya, Anda dapat mendeklarasikan sebuah type ya, dan sebuah record berdasarkan pada type di dalam sebuah ini ya blok luar ya, dan merujuk mereka di dalam sebuah blok dalam. Visible and scope of type and record ya. Jadi visibilitas ya dan cakupan type dan recordnya. The type and the record declare in outer block are visible within the outer block and inner block. Ya. Jadi type ya dan record ya dideklarasikan di blok luar ya terlihat di dalam blok luar dan blok dalam ya. What will be displayed by its of the path line ya. Apa yang akan ditampilkan dari setiap path line ya. Sini ada beberapa path line ya, ada 1, kemudian ada 2, ada 3 ya. Di sini ada outer block ya. Type employee type is record. Kemudian di sini apa? Recordnya ya. Kemudian variable recordnya v mprec outer employee type ya. Kemudian begin. Nah, di dalamnya, ya ini menampilkan, kemudian di dalamnya kita mendeklarasikan lagi ya. VMP rec inner employees type. Dan begin. Kemudian VMP record dot first time keluar Clara, tadi Emmy ya. Kemudian ditampilkan nanti hasilnya apa. Ini untuk inner ya, innernya.
Kemudian untuk first-nya, nanti tampilannya di sini nanti Emmy, di sini Clara, di sini apakah Clara, Emmy atau Clara gitu ya. Nanti bisa dicoba. Ya, itu untuk materi yang pertama tentang record di PLSQL ya. You can use percent type with table of view ya, true ya. Jadi Anda bisa menggunakan percent type dengan tabel atau view ya. The following code declare a PLSQL record with the same structure as a row of the department table, true or false. Ya, declare VDEP rec ya, departemen percent row type ya. Ya, kalau ini jawabnya adalah true ya. Baik, untuk materi pertama kita sudah selesai. Kita langsung lanjutkan ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua adalah indexing tabel of record ya, pengindekan record tabel ya. Sasaran dari materi kita yang kedua ini adalah pertama create an index table ya, by table ya. Bagaimana kita membuat indeks sebuah indeks tabel ya. Kemudian create an index table of record ya. Karena bagaimana Anda membuat ya sebuah indeks ya, indeks tabel daripada record ya. Kemudian describe the difference between record tabel and table of record ya. Kemudian menjelaskan perbedaan antara record ya, tabel dan tabel record ya. Bedanya apa? Tujuan ya, you have learned that you can temporarily store one record in a single variable ya, either using percent row type or a user defined record ya. Anda telah mempelajari ya, atau Anda telah belajar bahwa Anda dapat menyimpan sementara ya satu record di dalam sebuah variabel tunggal ya, baik dengan menggunakan percent row type atau record yang didefinisikan oleh user gitu ya. However, there are times when you need to temporarily store multiple row of data ya. Namun ada kalanya Anda perlu untuk menyimpan beberapa baris sementara daripada data ya. You might do this when calculating a variance or accumulating item in an online shopping cart prior to checking out. Ya. Anda dapat melakukan ini ya saat menghitung rata-rata atau mengumpulkan item ya di keranjang belanja online sebelum check out gitu ya. This are collection ya. Ini disebut dengan koleksi. Ya. Apa koleksi itu? What is a collection? A PLSQL collection is a named set of many occurrences of the same kind of data stored as a variable. Ya. Jadi sebuah koleksi PLSQL ya adalah sekumpulan nama dari banyak kemunculan ya, dari banyak kemunculan dari jenis data yang sama
yang disimpan sebagai variabel. Ya. A collection is type of composite variable similar to user-defined record. Ya, jadi sebuah collection ya adalah jenis variabel composite ya gabungan ya mirip dengan record yang ditetapkan oleh user. Ya. This lesson discuss index by table and index by table of record. Ya. Jadi pelajaran ini membahas tentang tabel index by table ya, pengindeksan tabel dan pengindekan record table ya. There are other type of collection variable ya. Jadi ada jenis lain dari variable koleksi ya, misalnya instant ya, contoh data, kemudian nested table and array ya. Jadi tabel bersarang dan variable array ya. But there are outside the scope of this course ya. Tetapi mereka berada di luar cakupan pembelajaran ini ya. You will see two kind of collection in this lesson ya. Anda akan melihat dua jenis koleksi di dalam pelajaran ini ya. An index by table yeah, which is based on a single field or column. Yeah. For example, the last name column of the employees table. Yeah. Jadi sebuah indeks tabel ya, yang mana didasarkan pada sebuah field tunggal atau kolom. Ya. Sebagai contoh ya, kolom last name dari atau pada tabel employees ya. Kemudian yang kedua an index by table of record ya. Kemudian index by dari record tabel ya, which is based on a composite record type ya. For example, the row structure in the department table ya. Yang mana didasarkan pada sekumpulan tipe record ya. Sebagai contoh, ya, struktur baris di dalam tabel departemen. Because collection are PL-SQL variable, they are stored in memory like PL-SQL variable. Ya. Karena collection ya adalah variable PL-SQL, ya, mereka disimpan di dalam memori seperti variable PL-SQL. They are not stored on the disk like data in a database table ya. Jadi mereka tidak disimpan ya, collection tadi tidak simpan di dalam penyimpan ya seperti data di dalam sebuah tabel database ya. Kita lihat seperti apa. An index by table has a primary key ya. Jadi sebuah index by tabel ya mempunyai sebuah kunci utama ya. We need to be able to reference its row in an index by table ya. Kita perlu ya untuk untuk kemampuan ya mereferensi setiap baris di dalam tabel index by ya. Therefore, every index by table must have a primary key which serve as an index to the data. Ya. Oleh karena itu, ya setiap index by tabel ya harus memiliki kunci utama ya yang berfungsi sebagai indeks daripada data. Ya. The primary key is typically a binary integer. But it's maybe a varchar 2. Kunci utama biasanya binary integer ya, tetapi mungkin bisa juga varchar 2 gitu ya. Index by table struktur ya. Index by ya struktur tabel. The primary key called be meaningful business data
business data sukses employee ID ya. Jadi kunci utama dapat berupa data bisnis yang bermakna seperti ID karyawan ya, employee ID. Ya, primary key ya. Kemudian ada ini adalah binary integer, kemudian ada yang scalar ya, ada data karakter gitu ya. Declaring an index by table ya, mendeklarasikan index by table ya. Like user defined record, you must first declare a type and then declare a variable of the type ya. Jadi seperti record yang didefinisikan oleh user ya. Anda harus pertama ya, Anda harus mendeklarasikan sebuah type dan kemudian mendeklarasikan sebuah variabel daripada type itu ya. Sintaknya di sini adalah type name ya is table of data type ya. Kemudian index by primary key data type ya. Kemudian identifier type name. Nah, contohnya di sini ya. Kita melakukan setup daripada index by table ya untuk menghandle ya semua hire date ya daripada tabel employee ya. Di sini type the hire date is a table of data ya. Index by binary integer ya. Kemudian v hire date data type data tab ya t hire date ya. Ini adalah variabel type-nya ya, type record table-nya ya. Type index by table-nya ya ini T. Dan index by-nya menggunakan binary ya. Kemudian T hire date. Ini adalah variabelnya ya, identifier-nya ya, pengenal untuk type-nya. Populating an index by table ya. Berikutnya kita mengisi ya sebuah index by table ya. Sintaknya seperti di sini ya. Ini kita mengisikan index by table-nya. Begin nanti for record in select column from table ya. Loop identifier primary key sama dengan record.column-nya, kemudian end loop end ya, sintaknya seperti ini. The primary key can be initialized using a unique column from the select table or an increment integer ya. Jadi kunci utama ya dapat diberikan inisial ya menggunakan sebuah kolom unik ya dari tabel yang dipilih atau sebuah ini ya integer yang ditambahkan atau bilangan bulat yang bertambah. This example, populate an index table with the hire date of employee using employee ID in the primary key. Anda lihat di sini type, the hire date is table of employee dot hire date percent type. Index by binary integer. Dan ini untuk pengenalnya v hire date tab t hire date begin from for amp record in ini pakai for loop ya. Select employee ID,
hire date from employees. Ya. Dan loop v hire date tab ya emp.employee ID titik 2 emb dot hire date ya end loop kemudian end. Jadi nanti akan diisi berupa hire date ya, isi dari variabel ini ya, v hire date tab. This example populates an index by table with employees date of hire and set the primary key using a square derived by increment vcon ya. Kalau tadi dari tabel itu sendiri, sekarang dari dari vcon ya, yang ditambahkan ya. Ditambahkan satu variabel ya vcon binary integer titik 2 0 ya, diawali dengan nilai 0 ya, inisialnya vcon titik 2 vcon plus 1 ya. Maka nanti di sini ya vcon ya 1 2 3 dan seterusnya nanti akan terkait dengan hire date ya. Kalau yang ini tadi ya akan employee ID terkait dengan hire date. Kalau ini didefinisikan sendiri berupa pertambahan suatu nilai integer gitu ya. Using index by table method ya. Menggunakan metode tabel index by ya. You can use built-in procedure and function called method to reference a single element of the index by table ya. Or to read a successive element ya. Jadi Anda dapat menggunakan prosedur atau fungsi bawaan yang disebut dengan metode untuk mendeklarasikan elemen tunggal dari tabel index by ya, dari index by table, atau membaca ya, atau untuk membaca elemen yang berurutan ya. Nanti ada ada axis ya, ada con, first, last, ada prior, ada next, delete, trim. You use this method by prefixing the method name with the table name ya. Jadi Anda menggunakan metode ini dengan memberikan awalan titik pada nama metode dengan nama tabel. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi dan con di sini ya, tadi kan ada fungsi con di sini ya. .con ya, nanti bisa dilihat hasilnya ya. Index by table of record ya. Even though an index by table can have only one data field, that field can be a composite data type such as a record ya. Meskipun ya sebuah index by tabel ya hanya dapat mempunyai satu field data ya, dan field dapat gabungan daripada tipe data seperti record ya. This is an index by table of record ya. Jadi ini adalah index by table record.
The record can be percent row type or a user-defined record. Ya. Jadi record dapat berupa percent type, ya, row type, atau record yang ditentukan oleh pengguna. Ya. This example declare an index by table or to store composite row from the employees table. Ya. Contoh ini mendeklarasikan indeks by tabel ya untuk menyimpan baris lengkap dari tabel employees ya. Type TEMP rec is table of employees percent type. Ya. Index by binary record. Kemudian ini apa elemennya, apa pengenalnya ya. Index by table of record ya. Individual field within a table of record can be referenced by adding an index value in parentheses after the table record name. Ya. Jadi masing-masing field dalam tabel record ya, di dalam sebuah tabel daripada record ya, dapat dirujuk ya, dapat direferensi dengan menambahkan nilai indeks ya, nilai indeks dalam tanda kurung ya setelah nama tabel dari record ya. Jadi sintaksnya di sini tabel kemudian indeks titik field ya. Contoh misalnya v employee underscore tab index.hiredate. The index value is example called be an actual value. Ya, 1, 5, 12, dan seterusnya. Or a reference value. VMPREC tab.last. Kita coba lihat. This example is similar to the early by index by table example, but store the entire employee row and display the salary from its row. Ya. Jadi contoh ini ya mirip dengan contoh indeks by table sebelumnya, tetapi menyimpan seluruh baris employee ya, seluruh baris karyawan dan menampilkan gaji dari setiap karyawan. Nanti bisa Anda perbandingkan dengan ini yang sebelumnya tadi ya. Tapi ini dia merujuk ke semua kolom yang ada di tabel employees. Dan di sini for MP in select bintang from employee loop ya. Kemudian ini nama pengenal indeksnya ya. Kemudian ini nilai indeksnya titik 2 EMP rec ya. Nanti hasil dari ini ya, dari select bintang from employees. Dan ini yang ditampilkan hanya gaji ya, gaji daripada setiap karyawan. Kemudian end loop. Saya kira ini ya untuk indeks by tabel dan indeks by tabel record ya. Index by table can only have one data field ya. Jadi sebuah index by table ya, type index by table hanya dapat mempunyai satu field data ya. Berdasarkan tadi true ya hanya. Kalau lebih dari satu field maka Anda menggunakan index by record of table ya. An index by table primary key can be negative ya. Kalau tadi contohnya sih positif ya. Ya, kita jawab ya.
tidak boleh negatif ya, karena tidak ada kode yang negatif ya. Salah ya. Ternyata boleh negatif ya. Kita adalah true. Kemudian yang kedua false ya, jadi boleh negatif ya. Ya. Sudah selesai untuk materi di bab 6 ya. Tapi nanti yang Anda akses adalah materi dari apa? Dari bab ini ya. Berarti sampai bab 5 ya. Bab 4 ya. Maksimal paling tidak bab 4 selesai ya. Kemudian nanti Anda persiapan hari Jumat untuk midterm exam ya, midterm exam. Nanti bab 5, 6, 7, 8, 9, kayaknya 10 itu ada semester 1 ya. Jadi nanti sampai pas 10 itu ini tetap dibuat kayak ini ya, 2 semester ya. Jadi nanti ada semester 1 sampai bab 9 ya. Udah nanti bab 10 kita sampai bab 15 ya. Malah midterm-nya nanti di bab 10, 11, 12 ya. Ada midterm lagi ya. Jadi walaupun 15 ini agak berat ya karena materinya banyak-banyak ya. Nanti di materi bab 7 aja ada 4, bab 8 ada 3 gitu ya. Bab 9 ada 5, 6 malahan ya. Jadi memang kita harus belajar ekstra ini ya. Saya kira gitu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Halo, adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, silahkan bisa di screenshot ya. Dari kelas C terlebih dahulu silahkan. Silahkan pada bangun, tampakkan wajah asli Anda. Ya, kelas 2C mohon on cam. Ya, Mbak Melina. Ya. Mas Dalam Divandra. Mas Divan. Mbak itu, Pak. Oh, Mbak. Oh, cewek. Ya. Mbak Divandra, silahkan. Mungkin ada gangguan sinyal, Pak. Ya. Silahkan, Mas. Bisa screenshot dalam 1, 2, 3.